Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Labana Al-Yaw Ready Kicau, kicau, kicau mania Kicau, kicau, kicau mania Kicau, kicau, kicau mania Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Praktikum Teknologi Penangkapan Ikan Bertanggung Jawab. Nah, di sini kami akan membahas tentang alat tangkap troll. Kalian tahu nggak sih alat tangkap troll ini apa? Jadi, alat tangkap troll ini adalah alat tangkap ikan berupa jaring besar yang ditarik oleh kapal dan menangkap ikan dalam jumlah besar dan banyak. Alat ini efektif, namun banyak sekali dampak yang ditinggalkan, mulai dari kerusakan ekosistem laut hingga kehidupan nelayan. Oleh karena itu, pentingnya kita memahami penggunaan troll yang memengaruhi ekosistem laut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis troll. Troll adalah alat tangkap aktif yang bekerja dengan cara menyeret jaring di laut menggunakan kapal. Terdapat beberapa jenis troll, yaitu bottom troll yang dioperasikan di dasar laut, mid-water troll di kolam perairan, dan pitch troll yang menggunakan dua kapal. Di Indonesia, penggunaan troll pernah berkembang pesat karena hasil tangkapan yang besar. Namun, karena dampaknya yang merusak lingkungan, pemerintah mulai membatasi bahkan melarang penggunaan di beberapa wilayah. Adapun cara kerja pada troll, yaitu dia dengan menarik jaring menggunakan kapal selama beberapa waktu di laut. Saat jaring ditarik, ikan target akan masuk ke dalam kantong jaring. Namun karena alat ini tidak selektif, banyak organisme lain juga ikut tertangkap. Pada bottom troll, jaring menyentuh dasar laut sehingga dapat mengganggu habitat organisme laut seperti terumbu karang dan lamun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak penggunaan alat tangkap troll terhadap dasar laut. Saat troll ini dioperasikan, bagian pemberat dan papan pembuka jaring itu bergesekan dengan dasar laut sehingga dapat mengubah struktur habitat dasar laut. Aktivitas ini menyebabkan sedimen dasar laut itu teraduk dan membuat air menjadi lebih keruh. Nah, akibatnya kualitas habitat organisme dasar laut dapat menurun. Pendapat ini juga didukung oleh jurnal New Zealand of Marine and Freshwater Research. Nah, penelitian ini mengatakan dampak langsung dari penggunaan alat tangkap troll pada dasar perairan itu meliputi pengikisan, pembajakan substrat, suspensi ulang sedimen, dan kerusakan bentos serta pembuangan limbah pengolahan. Oke, selanjutnya bycatch ataupun tangkapan sampingan. Nah, yang dimana troll juga menyebabkan bycatch atau tertangkapnya hewan laut yang bukan target utamanya. Contohnya seperti penyu, hiu, pari, dan bahkan biota laut lainnya. Akibatnya, banyak organisme laut mati sia-sia dan keanekaragaman hayati laut menjadi menurun. Hal ini tentu berdampak terhadap lingkungan ekosistem laut ataupun terumbu karang yang tidak stabil. Baik, di sini ada overfishing yang dimana mampu menemukan ikan dan jumlah penggunaan troll secara terus-menerus dapat menyebabkan penangkapan yang berlebihan. Jika stok ikan terus berkembang, mulai populasi ikan laut akan sulit pulih. Dalam jangka panjang, kondisi yang mengular nelayan sendiri karena hasil tangkapan semakin sedikit dan sumber daya menjadi terancam. Baik, di sini aku akan menjelaskan yaitu dampak sosial dan ekonomi. Penggunaan troll juga bisa menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat nelayan. Nelayan tradisional merasa sering dirugikan karena hasil tangkapan mereka menurun akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Jadi, selain itu, konflik antar nelayan juga sering terjadi karena perebutan wilayah penangkapan ikan. Jadi, pemerintahan juga membuat kebijakan ataupun regulasi tentang alat tangkap troll ini.
Penggunaan alat tangkap troll ataupun pukat hela di seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia ataupun WPPNRI dilarang secara mutlak oleh pemerintah. Pelarangan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan, mencegah kerusakan ekosistem terumbu karang, serta melindungi nelayan tradisional dari persaingan yang tidak adil. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Permenkp 2015 secara resmi melarang penggunaan alat penangkap ikan jenis pukat hela atau trolls dan pukat tarik atau seinets di seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia ataupun WPPNRI. Aturan ini diterbitkan untuk melindungi kelestarian sumber daya ikan dan mencegah kerusakan ekosistem dasar laut. Dan juga pada nomor 18 tahun 2021 pasal 7 ayat 3 nomor B bahwa alat tangkap tersebut mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Solusi dan alat tangkap ramah lingkungan. Salah satu solusi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Contohnya seperti pancing ulur, bubu, dan ginet yang lebih selektif. Selain itu, edukasi kepada nelayan juga sangat penting agar kegiatan penangkapan ikan tetap memperhatikan sumber daya laut untuk masa depan. Jadi adapun kesimpulan tentang alat tangkap troll di mana sudah dijelaskan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya penggunaan alat tangkap troll memang efektif dalam penangkapan ikan secara jumlah yang besar. Akan tetapi juga memiliki dampak yang cukup serius terhadap ekosistem perairan. Dampak dari penggunaan alat tangkap troll itu dapat merusak ekosistem dasar laut, kemudian overfishing, bycatch yang banyak, serta dapat menimbulkan konflik antar sesama nelayan. Oleh karena itu, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan sangat penting dan menjadi upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, terutama di Indonesia. Sekian video tugas dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa bola basket tidak boleh basah? Karena mek basah lunyu. Salah. Karena harus dilempar ke ring. labanan al